Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Adinda Kurnia Maisarah, NPM 2314050018. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang memperkuat literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Topik ini saya pilih karena saya merasa kita semua, terutama kalangan mahasiswa, sangat sering bersentuhan dengan teknologi digital, tetapi belum tentu semuanya paham bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan benar. Jadi definisi dari literasi digital itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengelola informasi melalui teknologi digital secara efektif dan etis. Literasi digital itu sebenarnya kemampuan kita dalam memakai teknologi, terutama untuk mencari dan mengelola informasi secara efektif dan bertanggung jawab. Misalnya, saat kita cari bahan tugas lewat Google ataupun diskusi kelompok, atau menggunakan Google Dokumen atau menggunakan referensi menggunakan Mendeley. Jadi bukan asal pakai, tetapi juga tahu bagaimana cara pakainya dengan benar dan aman. Lalu selanjutnya yaitu terkait teknik pencarian informasi, yaitu yang pertama menggunakan kata kunci spesifik di mesin pencari seperti Google Scholar. Jadi semakin detail prompt atau kata kunci yang kita masukkan, maka akan semakin detail juga dan semakin mendekati hasilnya, semakin mendekati sesuai dengan kemauan kita. Yang kedua, memprioritaskan sumber-sumber terpercaya seperti situs akademik, jurnal resmi, ataupun situs dari pemerintah. Yang ketiga, menghindari sumber yang tidak jelas asal-usulnya seperti blog tanpa penulis resmi. Jadi itu kan kalau blog itu saya rasa sudah banyak yang tahu bahwa blog itu tidak bisa dijadikan referensi yang mutlak, apalagi terkait tugas-tugas akademik, karena tidak diketahui siapa penulisnya dan sumbernya dari mana, atas dasar apa penulis dari halaman tersebut menulis info-info yang ada di halaman tersebut. Jadi contoh-contoh sumber terpercaya itu misalnya untuk tugas penelitian terutama atau penelitian itu seperti jurnal di Google Scholar, IEEE, atau situs resmi seperti WHO. WHO itu merupakan World Health Organization, yaitu Badan Kesehatan Dunia. Website-website seperti itu tentunya sangat bisa dipercaya karena langsung dari pemerintah kesehatan, pihak-pihak yang ahli di bidangnya yang berbasis di luar negeri. Dan Kementerian Kesehatan itu untuk Indonesia. Jadi seperti website Kementerian Kesehatan itu juga di Indonesia. Jadi dengan adanya sumber seperti ini kita bisa lebih yakin bahwa info yang kita pakai itu memang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana
Bagaimana caranya membedakan antara hoax dan fakta? Jadi sekarang ini banyak sekali hoax yang beredar, salah satunya yaitu terkait cara membedakan hoax dan juga fakta. Itu bisa kita lihat dari tanggalnya, lihat siapa yang menulisnya, dan apakah konten tersebut ada referensinya. Misalnya berita dari Kompas itu kan jauh lebih bisa dipercaya dibanding postingan medsos yang gak jelas siapa yang buat, dan juga rawan dengan taktik manipulasi ya, gampang diotak-atik dan tidak diketahui secara jelas siapa yang pertama kali menulis info yang mungkin tidak sepenuhnya benar, ada indikasi manipulasi di dalamnya. Ataupun selain Kompas itu juga ada BBC. Lalu yang selanjutnya terkait keamanan dan etika digital. Jadi keamanan digital itu sangatlah penting. Kita harus memakai password yang kuat dengan menggunakan kombinasi huruf, angka, dan juga simbol. Terus jangan asal klik link, apalagi yang dikirimkan oleh nomor-nomor random yang biasanya chat kita di WhatsApp itu, apalagi yang mengatasnamakan pihak BRI atau Shopee atau apapun itu. Atau biasanya dulu yang ramai itu adalah undangan digital, padahal ada tulisan APK-nya di situ. Nah, itu patut dicurigai. Apalagi kita tidak pernah merasa berurusan dengan pihak tersebut, lalu secara random di chat oleh orang itu, sebaiknya jangan asal diklik linknya. Dan yang kedua yaitu mengaktifkan autentikasi 2 faktor untuk akun-akun yang penting. Dan yang terakhir, hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat atau nomor telepon di platform publik. Jadi kadang kita itu suka teledor, kelupaan bahwa kita pernah menaruh nomor HP ataupun suka membagikan kita sedang ada di mana, kita tinggal dari mana, kita berasal dari mana, itu kita cantumkan di platform umum dan kita bagikan secara sembarangan di internet. Yang selanjutnya yaitu keamanan dan etika digital. Saat kita berkomunikasi lewat email atau chat, apalagi terutama ke dosen ataupun rekan kerja, sebaiknya kita tetaplah menggunakan bahasa yang sopan, memakai salam, jangan memakai singkatan yang aneh-aneh, apalagi serba disingkat chatnya, dan hindari kata-kata yang bisa menyinggung orang yang dituju. Hal ini juga merupakan bagian dari etika dalam dunia digital. Yang selanjutnya yaitu menghormati privasi orang lain, misalnya dengan meminta izin sebelum membagikan foto atau informasi dari orang tersebut. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana kita beretika dalam berkomunikasi secara online, yaitu ketika kita mengomentari postingan media seseorang, postingan di media sosial seseorang tuh, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, bukan dengan kritik yang tidak membangun, apalagi asal kritik tanpa didasari landasan yang kuat. Lalu yang selanjutnya, apa saja yang termasuk alat kolaborasi digital itu? Yang paling umum adalah Google Dokumen dan juga Google Formulir. Yang pertama, Google Dokumen itu biasa digunakan untuk mengerjakan dokumen
bersama secara real time, misalnya untuk mengedit dokumen yang dikerjakan yang merupakan tugas kelompok bersama. Yang kedua yaitu Google Formulir, digunakan untuk survei, kuis, dan ataupun pendaftaran. Misalnya contohnya untuk membuat formulir pendaftaran event di suatu kampus. Sekarang kita kan bisa kerja kelompok tanpa harus ketemu langsung. Melalui alat Google Dokumen misalnya, bisa dipakai untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Google Formulir juga sering dipakai untuk mengsurvei, tapi tetap harus ada pembagian tugas yang jelas untuk terkait Google Dokumen tadi, supaya semua anggota juga tetap ikut aktif. Yang selanjutnya, etika kolaborasi. Yang pertama, jaga profesionalisme dalam email atau grup kerja. Contohnya mau menggunakan salam pembuka dan salam penutup, jadi tidak asal nyelonong. Oke, hari ini kita belajar materi bla 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 bla, tetapi tidak ada kata-kata untuk membangun suasana di awal dan juga di akhir. Jadi etika dalam berkolaborasi digital itu sangatlah penting. Tidak asal kirim spam di grup, balas pesan dengan sopan. Kalau ada kendala bisa dikomunikasikan dengan baik-baik. Ini merupakan satu hal yang sangat sederhana, tetapi kalau bisa diterapkan dalam lingkungan kerja akan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan juga segala urusannya menjadi lancar dengan minim resiko. Yang kedua, tadi hindari spam atau pesan berulang yang mengganggu. Oke, lanjut. Apa itu plagiarisme? Jadi plagiarisme itu seperti kegiatan mencontek karya orang lain tanpa izin atau mencantumkan kredit. Ini termasuk pelanggaran yang sangat serius di dunia akademik terutama. Dan cara paling mudah untuk menghindarinya adalah dengan mencantumkan sumber setiap kali kita pakai ide atau tulisan orang lain, walaupun kata-katanya atau kalimatnya sudah kita parafrase, tetapi tetap penting untuk mencantumkan kredit sebagai referensi seperti yang sudah dicantumkan di slide. Misalnya ketika mengutip dari Google Scholar itu kita bisa menggunakan format APA atau MLA seperti itu, dan walaupun sudah diparafrase dengan kata-kata sendiri, tetapi juga harus tetap diberi kredit. Jadi saya ulangi sedikit karena ini penting. Plagiarisme bukan cuma soal copy paste, tapi juga menghargai hasil kerja keras orang lain. Jadi penting sekali untuk belajar cara mengutip yang benar dan biasakan untuk selalu memakai referensi ketika mencontek karya orang lain. Dan sekarang aplikasi referensi seperti Mendeley atau Zotero itu bisa membantu. Jadi tinggal memasukkan referensi, nanti bisa langsung muncul kutipan dan daftar pustakanya, dan hal ini sangat membantu sekali biar tidak salah format dan juga lebih cepat dalam pengerjaan tugasnya. Lalu yang terakhir yaitu sebagai penutup dan refleksi pribadi, saya merasa literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai internet, tetapi juga soal bagaimana cara kita berpikir, bersikap, dan bertanggung jawab saat beraktivitas di dunia digital. Karena literasi digital sudah membantu kita semua
dalam mencari informasi yang benar sebagai alat kerjasama tim, dan juga untuk jaga privasi diri kita pribadi. Dan saya harap kita semua bisa semakin sadar dan semakin bijak dalam menggunakan teknologi ke depannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan presentasi kali ini akan saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.